Bayangkan ini, kamu berdiri di depan cermin, ruangan sunyi, cahaya lembut, tak ada siapapun di sekitarmu untuk menghakimi. Tapi tetap saja, ada yang terasa aneh. Kamu sedikit memiringkan kepala. Muncul lagi penolakan halus itu. Suara kecil dalam dirimu yang berbisik, kurang kurus, kurang pintar, kurang berhasil, kurang pantas dicintai. Ia tidak berteriak, ia tak perlu. Ia berbisik dengan wibawa karena ia sudah berlatih selama bertahun-tahun. Kamu menjalani hari seperti hantu yang diselimuti ekspektasi. Tersenyum saat diminta, bekerja sesuai perintah, mengunggah potongan-potongan hidup yang bahkan kamu sendiri tak yakin kamu inginkan. Jauh di dalam dirimu, ada kesetiaan aneh pada kebencian diri itu. Kamu percaya itu membuatmu tetap rendah hati, membuatmu terus berjuang, tapi bagaimana jika rasa malu itu, beban tak terlihat yang kamu pikul, sebenarnya bukan milikmu sejak awal? Bagaimana jika itu diajarkan padamu? Bagaimana jika itu diinstal seperti virus dalam pikiran oleh masyarakat yang katanya ingin membangunmu? Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan self-love, self-help, self-care. Namun jarang ada yang bertanya hal yang lebih mengganggu. Kenapa kita perlu diajari untuk mencintai diri kita sendiri sejak awal? Kapan pertama kali kamu belajar bahwa dirimu, apa adanya, tidak cukup? Apakah saat di ruang kelas, ketika menjadi patuh dan diam lebih dihargai daripada menjadi penasaran dan berani? Atau di halaman sekolah, di mana nilai dirimu diukur dari popularitas dan kesempurnaan? Atau mungkin lebih halus dari itu, sebuah komentar sambil lalu dari orang tua, sampul majalah, tokoh film yang tak sedikit pun mirip dengan dirimu, tanda merah di kertas tugasmu yang mengiris imajinasi seperti pisau, luka kecil yang menumpuk, perlahan mengajarkan pelajaran yang menyakitkan. Nilaimu tidak berasal dari dalam, nilaimu berasal dari luar. Dan inilah paradoksnya. Kita diberitahu bahwa kita bebas. Bebas menjadi siapa saja. Bebas mengejar mimpi, mengejar hasrat, membangun identitas. Tapi kebebasan ini punya syarat. Ia berdiri di atas aturan tak tertulis. Kamu bebas selama kamu tampil dengan benar, selama kamu sesuai dengan bentuk yang disukai, selama perbedaanmu bisa diterima, dijual, dikemas dengan baik. Ini bukan kebebasan, ini pertunjukan di bawah pengawasan. Dan inilah kecerdikan sistem ini. Kamu tak butuh penjaga kalau tahanan sudah belajar mengawasi dirinya sendiri. Masyarakat tak perlu lagi mempermalukanmu secara langsung, karena mereka sudah melatihmu untuk melakukannya sendiri. Kamu minta maaf karena merasa. Kamu meragukan intuisi sendiri. Kamu menyunting kata-katamu di kepala sebelum bicara, melembutkan kebenaranmu, menyembunyikan sisi tajammu, mengecilkan dirimu atau membesarkannya cukup agar bisa diterima. Kamu sudah terlatih dalam seni menyenangkan orang lain, berpura-pura dan menyesuaikan diri. Dan setiap kali kamu mengkhianati jati dirimu sendiri demi diterima, ada bagian dalam dirimu yang mundur dan terluka. Carl Jung pernah berkata, hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri secara utuh. Tapi kenapa? Kenapa itu menakutkan? Karena menerima dirimu sepenuhnya berarti menolak semua hal yang pernah digunakan untuk menjinakkanmu. Itu berarti keluar dari barisan, kehilangan persetujuan, terlihat apa adanya, dan mungkin ditolak karenanya. Maka kamu terpecah. Kamu membelah diri. Kamu menjadi dua, diri yang kamu tampilkan dan diri yang kamu sembunyikan. Dan celah antara dua diri itu, di sanalah kebencian tumbuh. Bukan keras, bukan dramatis, tapi terus-menerus. Seperti virus yang berjalan diam-diam di latar belakang, menyedot energimu, memutarbalikkan identitasmu. Pertanyaannya kini menjadi brutal. Bagaimana jika versi dirimu yang paling dipuji oleh masyarakat adalah versi dirimu yang paling tidak otentik? Dan bagaimana jika bagian dirimu yang telah kamu kubur, yang liar, yang marah, yang aneh, yang retak, yang lembut, justru adalah kunci untuk menjadi utuh? Ini bukan sekadar soal kepercayaan diri, bukan cuma soal harga diri, ini jauh lebih dalam.
eksistensial. Ini tentang menjadi manusia di dalam sistem yang menghargai kepalsuan. Kamu bukan rusak karena kesulitan mencintai diri sendiri. Kamu kesulitan mencintai diri sendiri karena dunia diuntungkan ketika kamu tidak melakukannya. Dan jika itu benar, maka rasa malu yang kamu rasakan bukan cacat pribadi, tapi desain sosial. Sekarang tanyakan pada dirimu, sistem macam apa yang membutuhkan rakyatnya untuk diam-diam membenci diri sendiri agar bisa berjalan? Mesin macam apa yang tumbuh subur dari luka tersembunyi, wajah yang berpura-pura, dan potensi yang dipatahkan? Disinilah kita mulai. Bukan dengan jawaban, tapi dengan luka yang masih terbuka. Dengan cermin yang kini tak lagi kamu takuti untuk ditatap. Karena di dalam pantulan itu terletak pertanyaan paling berbahaya dari semua. Bagaimana jika sejak awal, kamu bukan masalahnya? Ada sebuah penyakit yang jarang sekali diberi nama. Ia tidak terdaftar di klinik-klinik, dan kamu tak akan menemukannya di buku-buku teks, setidaknya tidak secara langsung. Tapi ia ada di mana-mana. Di tempat kerja kita, dalam hubungan kita, dalam pikiran yang muncul larut malam. Ia tak terlihat seperti penyakit, ia menyamar sebagai ambisi, produktivitas, kesopanan. Namun di balik semua itu tersembunyi kekosongan yang menggerogoti, sebuah retakan batin. Untuk benar-benar memahami bagaimana masyarakat melatihmu agar membenci dirimu sendiri, kamu harus menembus permukaan. Ini bukan sekadar soal tekanan budaya atau pengaruh teman sebaya, akar permasalahannya jauh lebih dalam, menyusup ke arsitektur jiwa manusia, ke kelaparan spiritual zaman modern, dan ke dalam sistem yang sengaja dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari keterasingan dirimu terhadap diri sendiri. Semuanya bermula dari satu kebohongan mendasar, bahwa nilai dirimu harus diperjuangkan dan dibuktikan. Sejak kecil, kebohongan ini ditanam dan disiram melalui setiap sistem penghargaan, setiap perbandingan, setiap metrik yang digunakan untuk mendefinisikan kesuksesan. Kamu belajar untuk mengikat nilai dirimu bukan pada keberadaanmu, tetapi pada apa yang kamu lakukan. Bukan pada keberadaanmu yang autentik, tetapi pada performamu di hadapan orang lain. Ini halus, nyaris tak terlihat, karena ini satu-satunya realitas yang pernah kamu kenal. Psikolog Carl Jung pernah bicara soal persona, topeng yang kita pakai agar bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Topeng ini tidak selalu buruk. Kita semua membutuhkannya agar bisa berfungsi dalam kehidupan sosial. Tapi, apa yang terjadi jika kamu menjadi topeng itu? Apa yang terjadi jika performa menggantikan keaslian? Jung memperingatkan bahwa di balik persona itu ada bayangan. Semua bagian dari dirimu yang kamu tolak karena mereka tidak sesuai dengan citra yang kamu yakini akan diterima orang lain. Amarahmu, ketidakamananmu, hasrat seksualmu, keraguanmu, keliaranmu. Semua ini dibuang ke alam bawah sadar. Dan sebagai gantinya, kamu menciptakan versi dirimu yang tampak bersih, terkontrol, bisa dikagumi. Tapi versi itu adalah sebuah kebohongan. Dan semakin dalam jurang pemisah antara persona dan bayanganmu, semakin subur kebencian terhadap diri sendiri tumbuh. Kamu mulai takut pada kebenaran dalam dirimu sendiri. Kamu mulai melihat dorongan alammu sebagai ancaman. Kamu kehilangan kontak dengan instingmu, tubuhmu, suara batinmu, dan masyarakat akan memujimu karena itu. Kamu menjadi normal di dalam lingkungan yang sebenarnya sakit. Dan ini bukan kebetulan. Dunia industri modern tidak punya tempat untuk individu yang utuh dan sadar diri. Yang dibutuhkan adalah kepatuhan, kendali, prediktabilitas. Dan cara paling efektif untuk mencapainya bukan dengan kekerasan atau tirani, melainkan lewat penolakan diri yang ditanamkan dari dalam. Masyarakat yang dibangun di atas konsumerisme dan produktivitas membutuhkan orang-orang yang terus merasa tidak cukup, agar mereka terus membeli, terus berjuang, terus tampil. Disinilah Arthur Schopenhauer masuk, dengan keyakinannya bahwa penderitaan manusia berasal dari keinginan yang tak pernah selesai. Menurutnya, manusia didorong oleh rasa lapar yang tak terpuaskan. Lebih banyak status, lebih banyak kecantikan, lebih banyak kekuasaan, namun tak satu pun memberikan kepuasan abadi. Mengapa?
Karena struktur keinginan itu sendiri adalah perangkap. Begitu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita langsung bosan dan siklus pun dimulai lagi. Sekarang, bayangkan itu dikombinasikan dengan budaya yang terus-menerus membombardirmu dengan ideal-ideal palsu tentang seperti apa kamu seharusnya terlihat, berpikir, dan hidup. Disinilah kamu mulai melihat perangkap itu. Kamu diajarkan untuk mengejar gambaran kesempurnaan yang bahkan tidak ada. Kegagalanmu untuk mencapainya bukan kecelakaan, justru itulah tujuannya. Sistem ini membutuhkanmu gagal mencintai dirimu sendiri, ia butuh kamu merasa tidak layak. Itulah bahan bakar mesin ini. Aldous Huxley dalam Brave New World membayangkan masa depan yang tidak diperintah oleh ketakutan dan hukuman, tapi oleh kesenangan dan gangguan. Orang-orang tidak dipaksa untuk patuh, mereka dikondisikan untuk mencintai perbudakan mereka. Mimpi buruk Huxley bukan tentang tirani, tapi tentang apati. Tentang dunia di mana kebenaran tidak lagi penting karena kenyamanan terasa lebih mudah. Dan disitulah kita sekarang. Kita mati rasa karena kenyamanan, dibius oleh hiburan, diredam oleh scroll tak berujung. Individu modern telah dilatih bukan untuk mencari makna, tapi rangsangan. Bukan kebenaran, tapi validasi. Ini membawa kita ke konsep yang disebut Jean-Paul Sartre sebagai bad faith. Sebuah kondisi penipuan diri di mana kamu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu demi menghindari kecemasan dari kebebasan. Karena kebebasan itu menakutkan. Ia membawa tanggung jawab. Ia menuntut kamu untuk memilih jalanmu sendiri, lebih mudah untuk ikut arus. Kamu bangun dan langsung mengecek ponselmu. Bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai, kamu sudah membandingkan dirimu dengan 10 orang berbeda. Senyum mereka yang disaring. Hidup mereka yang terlihat sempurna. Tubuh sempurna, pasangan sempurna, rutinitas sempurna. Kamu menggulir layar, menilai, lalu mengecilkan dirimu sendiri, tapi kamu tidak mempertanyakannya. Kenapa harus? Itu sudah dianggap normal. Semua orang melakukannya. Dan inilah konsekuensi pertamanya. Kamu tidak lagi bisa membedakan mana yang wajar dan mana yang tidak. Kamu pikir kritik terhadap diri sendiri itu bentuk motivasi. Kamu pikir kecemasan adalah bagian dari kepribadian. Kamu pikir kelelahan adalah harga menjadi orang dewasa. Tapi bagaimana jika semua itu bukan kesalahan pribadi? Bagaimana jika semua itu adalah gejala dari keterputusan yang lebih dalam? Kebencian yang diajarkan masyarakat padamu tidak hanya tinggal di kepalamu. Ia merembes ke hubunganmu, ke pilihan-pilihan hidupmu, ke masa depanmu. Ia menjadi lensa yang kamu pakai untuk melihat segalanya, dan yang paling menakutkan, kamu bahkan tidak sadar itu sedang terjadi. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana pola ini diam-diam membentuk hidupmu. 1. Kamu memilih hal-hal yang melemahkanmu saat kamu percaya jauh di dalam bawah sadarmu bahwa kamu tidak layak, kamu tidak akan memilih hubungan, pekerjaan, atau pengalaman yang memberi makan jiwamu. Kamu akan memilih apa yang selaras dengan keyakinan batinmu. Kamu menjalin hubungan dengan orang yang mencerminkan keraguan dirimu sendiri. Kamu mengejar karier yang menguatkan persona, tapi mengeringkan jiwamu. Kamu mengecilkan impianmu sebelum sempat dilahirkan, karena jauh di dalam hati, kamu merasa tidak pantas mendapat lebih. Psikolog menyebut ini sebagai confirmation bias. Kita mencari informasi, lingkungan, dan orang-orang yang menguatkan apa yang sudah kita yakini, bahkan jika keyakinan itu menyakitkan. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak pantas dicintai, kamu akan tertarik pada orang-orang yang memang tidak bisa mencintaimu dengan baik. Bukan karena kamu suka disakiti, tapi karena itu terasa familiar, terasa aman. Dan disinilah kebencian pada diri sendiri menjadi nubuatan yang terpenuhi dengan sendirinya. 2. Kamu tidak percaya lagi pada instingmu sendiri, tubuhmu bicara. Intuisimu berbisik, mimpimu mengarahkan ke jalan yang aneh dan misterius. Tapi kamu mengabaikannya. Kenapa? Karena di suatu titik dalam hidup, kamu diajarkan bahwa dunia batinmu tidak bisa dipercaya. Bahwa logika adalah raja dan perasaan hanyalah kelemahan. Jadi kamu bungkam suara hatimu. Kamu ragu akan batasanmu sendiri.
Kamu bahkan memanipulasi dirimu sendiri agar tetap patuh. Dan semakin sering kamu mengkhianati kompas batinmu, semakin kamu tersesat. Jean-Paul Sartre pernah membahas ini dalam kerangka eksistensial. Dalam Bad Faith, kita berbohong pada diri sendiri untuk menghindari rasa tidak nyaman dari kebebasan. Kita berkata bahwa kita tidak punya pilihan, bahwa memang beginilah hidup, karena mengakui kebenaran bahwa kita telah mengkhianati diri sendiri terlalu menyakitkan. Maka kita mati rasa. Kita mengalihkan perhatian, kita mencari-cari pembenaran, tapi jauh di dalam hati, kita tahu. Ketiga, kamu berpura-pura hidup, bukan benar-benar hidup. Berapa kali kamu tertawa padahal hatimu ingin menangis? Berapa kali kamu berkata ya, padahal seluruh jiwamu berteriak tidak? Berapa kali kamu pura-pura baik-baik saja, hanya agar tidak terlihat terlalu berlebihan? Saat kamu percaya bahwa dirimu yang sejati tidak cukup berharga, hidup berubah menjadi panggung. Setiap interaksi adalah adegan. Setiap pertemuan sosial adalah pertunjukan. Kamu jadi mahir beradaptasi secara emosional, menampilkan versi dirimu yang berbeda-beda, tergantung pada siapa yang ada di hadapanmu. Awalnya, itu terasa seperti cara bertahan hidup. Tapi lama-lama, kamu kehilangan jejak. Kamu lupa siapa dirimu di balik semua peran itu. Kamu mulai menyamakan koneksi dengan validasi. Kamu menyamakan perhatian dengan cinta, dan kamu menyamakan persetujuan dengan makna hidup. Keempat, kamu kecanduan untuk kabur dari diri sendiri. Mungkin inilah dampak yang paling menghancurkan dari semuanya. Kamu bukan cuma tidak suka dirimu, kamu tidak ingin berada dengan dirimu. Keheningan terasa mencekik. Ketika tidak melakukan apa-apa, rasanya menyiksa. Maka kamu lari, menonton tanpa henti, bekerja berlebihan, terus menggulir layar, minum, mengejar dopamin dalam ledakan-ledakan kecil yang kosong. Karena berada sendirian dengan pikiranmu terasa seperti hukuman. Dr. Gabor Mate, dalam karyanya tentang adiksi, menyebut ini bukan sebagai kelemahan, melainkan bentuk adaptasi. Katanya, pertanyaannya bukan kenapa kamu kecanduan, tapi kenapa kamu merasa sakit. Kecanduan, dalam bentuk apapun, bukan soal kesenangan, melainkan soal pelarian. Dari trauma, dari kehampaan, dari suara kejam dalam pikiranmu yang sejatinya bukan milikmu. Kita hidup dalam masyarakat yang kecanduan gangguan, bukan karena kita malas atau tidak disiplin, tapi karena kita sedang terluka. Dan tak ada yang pernah mengajarkan kita cara duduk bersama rasa sakit itu, apalagi mengubahnya. Kamu menyebarkan luka ke dunia luar. Apa yang kamu tolak dalam dirimu, suatu saat akan kamu tolak juga dalam orang lain. Jika kamu diajarkan untuk menekan amarahmu, kamu akan takut pada kemarahan orang lain. Jika kamu mengubur kesedihanmu, kamu akan kesal pada mereka yang berani mengekspresikannya. Jika kamu menolak bayangan dalam dirimu, kamu akan menyebut orang lain sebagai kegelapan. Carl Jung memperingatkan bahwa bayangan dalam diri, jika tidak dihadapi, tidak akan hilang, ia akan membesar. Dan ketika diproyeksikan keluar, ia menjadi sumber dari penyalahan, kebencian, dan perpecahan. Diri yang terpecah menciptakan masyarakat yang juga terpecah. Kita menjadi cepat menghakimi, lambat memahami. Kita lebih memilih kepastian daripada kompleksitas, kenyamanan daripada kebenaran. Dan begitulah masyarakat yang dibangun atas dasar penolakan terhadap diri sendiri berubah menjadi masyarakat yang penuh kepura-puraan, kecanduan, proyeksi, dan keputusasaan yang diam-diam menggerogoti. Tak ada yang membicarakannya, tapi semua merasakannya. Perangkapnya tak terlihat, karena ia ada di mana-mana. Kita menormalkan penderitaan, mengagungkan kelelahan, menertawakan kerentanan, dan ketika seseorang mulai terbangun, mulai keluar dari naskah, mereka sering dicap egois, aneh, pemberontak, atau terlalu sensitif. Karena sistem tidak suka cermin, sistem tidak suka kebenaran, ia lebih suka keterpatuhan yang mati rasa. Tapi ada bagian dalam dirimu yang tahu, bagian yang masih ingat. Diri yang murni, yang belum dikondisikan, yang pernah bermimpi bebas, merasakan dengan jujur, yang tidak takut jadi besar, mereka masih ada di dalam sana. Bukan rusak, bukan hilang,
hanya terkubur. Dan inilah paradoksnya. Semakin kamu menyesuaikan diri, semakin dunia mengganjarmu, dan semakin jiwamu membusuk. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana cara keluar dari kandang yang dibangun di dalam pikiranmu sendiri? Bagaimana cara merebut kembali sesuatu yang kamu bahkan tidak sadar telah dicuri? Kamu mulai bukan dengan jawaban, tapi dengan pemberontakan. Pemberontakan bukan dengan kemarahan, tapi dengan kembali secara radikal pada dirimu sendiri. Karena jika masyarakat telah melatihmu untuk membenci dirimu sendiri, maka melepaskan kebencian itu adalah tindakan revolusi terbesar. Kamu tidak bisa benar-benar bebas dengan terus berlari. Kamu hanya bisa benar-benar bebas ketika kamu berani menengok ke dalam, ke tempat yang selama ini diajarkan padamu untuk dihindari. Di sanalah pemberontakan dimulai. Bukan dengan keributan, bukan dengan kekacauan, tapi dengan sebuah penolakan yang sunyi. Penolakan untuk terus berbohong pada dirimu sendiri, penolakan untuk terus menyusut, berpura-pura, menyesuaikan diri. Kamu melihat sekeliling dan menyadari kandang itu sejak awal selalu terbuka. Kamu hanya tidak percaya bahwa kamu boleh keluar. Dan langkah pertama untuk keluar, kamu berhenti mempercayai mereka. Suara-suara yang bilang bahwa nilai dirimu tergantung pada apa yang kamu capai. Bahwa kebahagiaan harus diperjuangkan mati-matian. Bahwa kejujuranmu terlalu berlebihan. Bahwa kelembutanmu adalah kelemahan. Bahwa sisi liarmu harus dijinakkan. Suara-suara itu sekarang terdengar seperti suara hati sendiri, tapi sebenarnya hanya gema. Naskah lama yang kamu warisi bukan kebenaran yang kamu tulis sendiri. Kamu dilatih untuk menginternalisasi suara si penjaga. Sekarang saatnya kamu mengingat suaramu sendiri. Namun pemberontakan ini bukan untuk jiwa yang lemah. Karena penyembuhan bukanlah kembali ke kenyamanan. Penyembuhan adalah proses yang tidak nyaman untuk menjadi nyata kembali. Dan itu dimulai dari sebuah konfrontasi, tindakan radikal dalam kejujuran pada diri sendiri. Kamu duduk dalam keheningan, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mendengarkan. Mendengarkan bagian dari dirimu yang telah kamu bisukan selama bertahun-tahun. Kesedihan, amarah, kerinduan, luka. Kamu berhenti menganggap mereka sebagai gangguan. Kamu berhenti mematikan mereka. Kamu menyambut mereka seperti anak-anak yang telah lama hilang, karena mereka bukan musuhmu. Mereka adalah utusanmu. 1. Menyambut bayangan Carl Jung pernah berkata bahwa kebebasan sejati tidak datang dari menghancurkan bayangan, tetapi dari mengintegrasikannya. Bagian dari dirimu yang pernah disebut memalukan, tak layak dicintai, berbahaya, itu bukan cacat. Mereka adalah kekuatanmu yang dibuang. Amarah yang kamu kubur, itu adalah suaramu yang sedang mencoba melindungimu. Hasrat yang kamu tekan, itu adalah tubuhmu yang sedang mengingat bagaimana rasanya benar-benar hidup. Kesedihan yang kamu sembunyikan, itu adalah jiwamu yang sedang memohon untuk kembali ke kebenaran. Ketika kamu memeluk bayanganmu, kamu berhenti terpecah. Kamu berhenti membocorkan energi. Kamu menjadi utuh kembali. Ini bukan motivasi klise. Ini adalah alkimia jiwa. Mengubah rasa malu menjadi kekuatan. Mampu memegang terang dan gelap dalam satu genggaman tanpa harus membelah diri jadi dua. Menjadi manusia yang berantakan, liar, hidup, tanpa lagi merasa perlu minta maaf. Inilah pemberontakan yang sesungguhnya. Dengan tenang, tapi penuh keberanian, kita masuk lebih dalam. 2. Memulihkan bahasa diri selama ini, kamu berbicara pada dirimu sendiri dengan kata-kata yang bukan milikmu. Kata-kata yang kamu pelajari dari orang tua yang tidak pernah sembuh. Dari guru yang tidak pernah melihatmu benar-benar. Dari masyarakat yang lebih suka kamu diam dan patuh. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak cukup baik." Setiap kali kamu merasa bersalah hanya karena merasa lelah. Setiap kali kamu tersenyum padahal hatimu remuk. Itu bukan kamu yang berbicara. Itu adalah naskah lama yang masih memutar ulang. Maka saat ini, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan, kamu sedang menghapus coretan-coretan yang selama ini tertulis di dalam dirimu. Dan kemudian, dengan lembut, mulailah menulis ulang. Aku tidak malas, aku kelelahan karena terlalu lama berpura-pura. Aku tidak rusak,
Aku sedang dalam proses kembali menjadi utuh. Aku tidak terlalu sensitif, aku peka, dan itu adalah kekuatan. Bahasa adalah jendela ke alam bawah sadar. Dan ketika kamu mulai berbicara dengan dirimu sendiri seperti sahabat terbaikmu, bukan musuh terbesarmu, keajaiban psikologis terjadi. Otakmu mulai menciptakan jalur saraf baru. Tubuhmu mulai melepaskan ketegangan lama. Hatimu mulai mempercayai bahwa mungkin, hanya mungkin, kamu layak dicintai tanpa harus sempurna. 3. Membongkar identitas palsu. Salah satu luka terdalam dari cara masyarakat melatih kita membenci diri sendiri adalah menciptakan identitas palsu dan memaksakan kita untuk memakainya seperti topeng. Kamu diminta jadi anak baik, wanita kuat, pria sukses, teman yang bisa diandalkan, rekan kerja yang tidak pernah mengeluh. Peran-peran ini bisa terlihat indah dari luar, tapi di dalam, mereka seperti baju zirah yang terlalu berat untuk dipakai terus-menerus. Dan setiap kali kamu terlalu nyaman dengan topengmu, kamu semakin jauh dari jiwamu. Tapi, kamu bukan peran itu. Kamu adalah keheningan yang ada ketika semua peran dilepas. Kamu adalah getaran murni sebelum dunia menyuruhmu jadi seseorang. Lepaskan satu persatu. Tanpa tergesa. Tanpa kebencian, biarkan dirimu perlahan kembali menjadi liar. Alami, tanpa filter. Bukan untuk menjadi kacau, tapi untuk menjadi otentik. Karena penyembuhan tidak akan pernah terjadi di dalam peran yang dibentuk oleh luka. 4. Membangun jiwa yang baru. Setelah kamu menghancurkan struktur palsu itu, akan ada kekosongan. Dan itu bisa menakutkan. Tapi kekosongan itu bukan akhir. Itu adalah ruang sakral di mana sesuatu yang sejati bisa tumbuh. Sesuatu yang tidak didikte oleh ketakutan, tuntutan, atau ekspektasi eksternal. Disinilah kamu mulai menciptakan jiwamu kembali. Bukan dengan memaksakan afirmasi positif kosong, tapi dengan kesetiaan yang mendalam pada perasaanmu, pada intuisi, pada detak jantungmu sendiri. Kamu mulai membuat keputusan bukan karena takut ditolak, tapi karena kamu mencintai dirimu terlalu dalam untuk terus mengkhianati jiwamu. Kamu tidak lagi bertanya, apakah orang lain akan menerima ini? Tapi, apakah ini membuatku terasa hidup? Dan di sanalah kekuatanmu mulai kembali. Tidak dalam bentuk dominasi, tapi dalam bentuk kebebasan. Bayangkan ini, bagaimana jika segala sesuatu yang diajarkan kepadamu tentang siapa dirimu, tentang nilai dirimu, tentang tempatmu di dunia, ternyata tidak hanya keliru, tetapi terbalik. Bagaimana jika luka yang kamu bawa selama ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ada sesuatu yang sakral di dalam dirimu yang sedang berjuang untuk tetap hidup? Dan bagaimana jika kebenaran akhir bukanlah sesuatu yang harus dipelajari, tetapi sesuatu yang harus diingat kembali? Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah cermin. Bukan cermin biasa yang memantulkan wajahmu, tapi cermin yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Di balik semua peran, di balik semua topeng, di balik semua suara yang bukan suaramu. Dan di sana, kamu melihat sesuatu, bukan citra yang kamu poles selama ini, bukan karakter yang kamu mainkan di hadapan dunia, tapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih liar, lebih merdeka. Dirimu, sebelum dunia mengajari siapa kamu seharusnya menjadi. Dan di sanalah terungkap satu kebenaran yang selama ini ingin disembunyikan oleh sistem. Kamu tidak pernah rusak. Bukan ketika kamu terlalu sensitif, bukan ketika kamu merasa tidak cocok, bukan ketika kamu merasa aneh, cemas, marah, mati rasa, atau tersesat. Semua itu bukan kegagalanmu. Itu adalah respons yang cerdas, indah, dan jujur terhadap dunia yang lupa bagaimana menjadi manusia. Kecemasanmu bukan disfungsi, tapi jeritan dalam sistem yang bisu. Kebekuan emosimu bukan kemalasan, tapi strategi bertahan dari jiwamu agar tetap hidup di tengah kelaparan emosional. Kerinduanmu akan makna bukan kelemahan, tapi ingatan jiwamu bahwa ada sesuatu yang lebih dari ini semua. Jadi bukan kamu yang harus berubah menjadi seseorang yang baru. Kamu hanya perlu menghapus program lama yang salah. Karena begini faktanya, kamu bukan yang rusak. Dunia yang membentukmu lah yang rusak. Sistem itu membutuhkanmu. Terputus ilusi terbesar adalah
bahwa kebencianmu pada diri sendiri adalah masalah pribadimu. Bahwa itu karena kamu kurang kuat, kurang disiplin, atau terlalu bermasalah. Tapi coba lihat lebih dekat, rasakan, dengarkan bisikan di balik semua kebisingan, dan kamu akan mulai melihat kebencian ini dibentuk, direkayasa, karena orang-orang yang terputus dari dirinya sendiri lebih mudah dikendalikan. Orang yang tidak terhubung akan terus mencari validasi dari luar. Mereka akan terus membeli lebih banyak, patuh lebih banyak, ragu lebih banyak. Mereka menukar kebenaran dengan penerimaan. Mereka membeli identitas alih-alih membangunnya dari dalam. Tapi orang yang terhubung, mereka berbahaya bagi sistem, karena mereka tidak bisa ditebak. Mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka tidak bisa dipaksa tunduk pada naskah lama. Mereka tidak takut kesepian, tidak takut dihakimi, tidak takut disalahpahami. Mereka hanya takut satu hal, menjalani hidup yang tidak otentik. Dan disinilah kekuatanmu mulai kembali, saat kamu memilih untuk terhubung kembali. Kebenaran tidak perlu ditemukan. Kebenaran dirasakan. Kita hidup di era informasi. Fakta, teori, strategi tersedia tanpa batas. Tapi kebenaran sejati, ia tidak berteriak, ia tidak dijual, ia berbisik. Dalam keheningan setelah kamu runtuh. Dalam jeda napas di antara tangis. Dalam getaran halus di dada saat kamu sadar, aku sudah terlalu lama meninggalkan diriku sendiri. Inilah wilayah jiwamu. Inilah tempat tinggal kebijaksanaan sejati. Bukan di buku yang kamu baca, bukan di aturan yang kamu ikuti, tapi dalam keheningan di balik semua keramaian. Karena tubuhmu mengingat, jiwamu mengingat, meskipun pikiranmu lupa.